Kekasih yang pantas dinikahi. Pertanyaannya gini loh, kalau dia tidak baik, kita jadikan kekasih nggak? Itu loh. Jadi sebetulnya setiap kekasih itu seharusnya dalam tanda petik dinikahi. Karena kalau tidak dikasihi, tidak dijadikan kekasih. Terus bilang gini, oh, tapi kan saya cuma mau seneng-senengan. Pasti anak SMA. Pasti. Seperti kalau cuman saya mau seneng-senengan, pasti anak SMA. Karena tidak ada anak SMA itu, hampir tidak ada. Kalau punya pacar, tanya mau menikah, enggak, gitu. Takut mereka disebut. Jadi kata menikah itu takut anak SMA. Tapi janji jadian, cemburu, marah kalau diambil teman. Tapi ditanya mau menikah, enggak. Nah makanya disebut pacar. Kalau sudah kekasih, sudah dewasa. Nah kalau sudah disebut kekasih, harus dinikahi. Karena kalau tidak dinikahi, jangan dijadikan kekasih. Itu kejam. Laki-laki menjadikan seorang wanita kekasih, tapi tidak dinikahi. Kasihan sekali wanita ini. Satu, dia menua tanpa guna, sia-sia dengan laki-laki yang tidak serius. Kedua, terbangun citra di luar bahwa ini sudah punyanya Mr. Ana, gitu. Misalnya, punyanya Mr. udah gitu. Nah, coba bisa dibayangkan itu. Jadi ada citra dan wanita rugi. Satu lagi, ada yang bertanya itu bagaimana dengan hubungan tanpa status? Nanti dulu, itu pasti bukan hubungan kasih, bukan hubungan cinta. Karena kalau hubungan cinta, hubungan kasih maunya menyatu dalam pernikahan. Lalu hubungan tanpa status pasti hubungan yang tidak amanah. Mau tidak mau dinikahi, tapi ada hubungan. Dan hubungan antara dua laki-laki dan wanita dewasa pasti hal-hal yang berkenaan dengan yang dilarang oleh agama sebelum resmi sebagai suami istri. Hubungan tanpa status. Bilang gini, hubungan tanpa status kan tidak apa-apa selama kita tidak merugikan orang lain. Ini ada konsep yang begitu. Jadi dia tidak merasa berdosa kalau tidak merugikan orang lain. Itu loh. Apakah kita harus merugikan orang lain untuk disebut berdosa? Iya, good. Nah, bisa nggak kita berdosa tanpa merugikan orang lain? Bisa. Merusak kesehatan sendiri, itu dosa. Menghina diri sendiri, itu dosa. Tahu gitu, aku minta Tuhan cabut saja nyawaku, tuh, itu dosa. Gitu. Dia bilang, Pak Mario, saya mati saja, saya terlalu sedih, gitu. Dosa nggak itu? Bercanda, karena dia besok masih posting lagi. Karena kalau dia serius, sudah mati, sudah Pak Mario goodbye, gitu kan? Terus nggak lihat lagi, itu bener. Tapi ini masih kok besok. Jadi gimana Pak pertanyaan saya kemarin? See? Itu bercanda. Ini anak muda yang stres, oke? Tanpa ada niat dan mungkin tanpa pengertian bahwa itu sebetulnya dosa. Nah, kekasih yang tidak ada niat dalam hubungan itu untuk dinikahi pasti bukan kekasih. Jadi pernikahan itu kan cinta itu menyatukan dua jiwa. Ini cinta menyatukan dua jiwa. Yang buat dua jiwa ini bersama-sama lekat itu rasa hormat. Rasa hormat. Persahabatan. Ini yang menjadikannya lama bersama-sama. Dua terpisah jadi satu karena cinta. Oke. Lekat nggak terpisah-pisah karena penghormatan. Lama karena kesetiaan. Nah terus kekasihnya punya tiga ini. Kekasih ini punya tiga. Punya cinta, punya penghormatan satu sama lain, punya kesetiaan. Nah, terus kalau sampai lama tanpa menikah itu loh, pasti salah. Jadi jangan nyatakan cinta kepada wanita kecuali Anda berniat menikahinya. Diajeng, gitu. Aku mencintaimu, gitu. Aku harap
kau mencintaiku seperti yang sudah aku tahu. Gitu. Ini belagu banget. Nah, maafkanlah kalau kadang-kadang aku minta cuti dari cintamu, gitu, karena aku sibuk. Gitu kan, ini belagu banget nih orang. Nah, tapi itu harus ada kesungguhan untuk menikah. Karena kisah cinta tanpa pernikahan itu sangat pedih. Tanya deh orang-orang yang mencintai tanpa bisa menikah, itu pedih sekali. So, kekasih mana yang harus dinikahi, yang pantas dinikahi, yang Anda sebut kekasih. Terus kalau bilang gini, ini kan pertanyaan orang ini harus dimengerti. Waktu dibilang ini, kekasih mana yang pantas dinikahi, berarti ada lebih dari satu kekasih. Ada satu yang happy, yang taste-nya gitu kan, agak mahal, kebiasaannya agak royal gitu. Yang satunya damai, rendah hati, rajin gitu kan. Terus dia ragu-ragu nih tanya, Kak Mario, mana yang harus dinikahi? Dengan dia aku merasa berdebar-debar. Dengan dia aku merasa damai. Ini pertanyaan ini aja sudah playboy. Sudah playboy. Oh, tapi nggak mungkin Pak, dia orang kampung. Ya, playboy kampung. Memang playboy hanya kota aja, gitu kan. Nah, terus jadi harusnya dijagain satu nih. Pilih satu. Jangan dua-duanya, karena dua-duanya sudah tidak adil. Dan tidak mungkin orang yang berlaku tidak adil, walaupun dalam setipis-tipisnya ketidakadilan tidak didampaki oleh sesuatu. Jadi kalau dia bilang kekasih yang mana, harus diputuskan satu dulu. Yaitu, Pak, pertanyaannya diubah, Pak, apakah kekasih harus saya nikahi? Jawabannya, ya.